Pengertian Norton dan Thevenin. Teorema Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan teorema Thevenin yang penyederhanaannya menggunakan sumber tegangan ekuivalen dengan merangkai resistor ekuivalen secara seri. Teorema Norton menyederhanakannya dengan menggunakan sumber arus ekuivalen dan perangkaian resistor ekuivalen secara paralel. Nah, sedangkan teorema Thevenin adalah salah satu teorema yang berguna untuk analisis rangkaian listrik. Nah, teorema Thevenin ini menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian listrik tertentu kecuali beban dapat digantikan dengan ekuivalen yang hanya mengandung sumber tegangan listrik independen. Nah, dengan sebuah resistor yang terhubung secara seri. Sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan pada beban tidak berubah. Adapun perbedaan antara teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, teorema Norton itu menggunakan arus, sedangkan teorema Thevenin menggunakan sumber tegangan. Nah, teori Thevenin menggunakan resistor secara seri, sedangkan teorema Norton menggunakan himpunan resistor secara paralel dengan sumbernya. Dan teorema Norton sebenarnya adalah turunan dari teorema Thevenin. Nah, resistensi Norton itu dengan resistensi Thevenin sama besarnya. Juga sirkuit setara Norton dan sirkuit setara Thevenin dapat dengan mudah ditukarkan. Ya, berdasarkan teorema Thevenin, pada rangkaian ini yang dicari adalah tegangan dan hambatan penggantinya. Nah, di sini dalam aplikasi Proteus 8 ini, versi yang 8, kita akan mencari komponen-komponennya terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu resistor. Nah, yang kedua adalah baterai. Kemudian ohmmeter untuk mengukur hambatan penggantinya nanti. Nah, kemudian di sini kita mengambil bentuk rangkaiannya. Di sini saya akan membuat bentuk rangkaiannya secara seri. Dan untuk komponen dengan alat ukurnya akan dirangkai secara paralel. Nah, yang ini kita akan ubah posisinya, kita putar. Ya, kemudian kita simpan baterainya ya. Nah, kemudian nanti kita akan menambahkan untuk alat ukurnya, yaitu voltmeter. Karena di sini kita akan menghitung tegangan pada beberapa hambatan yang ada pada rangkaian ini. Ya, sebelum itu kita memberikan tegangan pada baterai ini adalah 30 volt. Dan untuk hambatannya, sini saya menggunakan 5 di hambatan pertama, kemudian di hambatan kedua itu 10 ohm ya, bukan kilo ohm. Kemudian di sini saya menggunakan 15 ohm ya. Kita membuat wire-nya dulu atau kawat penghubungnya. Nah, sini saya menggunakan tegangannya 30, di hambatan yang pertama adalah 5 ohm,
kemudian di hambatan kedua 10, kemudian di hambatan ketiga adalah 15 ohm. Jadi untuk mengetahui berapa tegangan pada rangkaian ini, kita mulai di sini. Ya, di sini terlihat adalah 20 volt untuk tegangan pada rangkaian ini. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk pada rangkaian yang sama ini untuk menghitung hambatan penggantinya. Cukup kita copy. Ya. Di sini kita akan mengubah alat pengukurnya yang sebelumnya pakai voltmeter, kita di sini akan menggunakan ohmmeter. Nah, di sini karena kita mengukur untuk hambatan penggantinya, jadi kita tidak perlu menggunakan baterainya. Jadi kita langsung hubungkan kawat-kawat penghubungnya kepada alat pengukurnya, yaitu ohmmeter. Nah, sini sudah terbentuk. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Kita akan lihat berapa hambatan penggantinya pada rangkaian yang sama. Ya, di sini terlihat bahwa hambatan penggantinya adalah 18,33. Ya, sekian untuk penjelasan saya mengenai teorema Thevenin pada rangkaian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang kedua yang kita buat, yaitu rangkaian Norton. Adapun rangkaian Norton ini, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita copy paste saja dari rangkaian Thevenin yang sudah dibuat tadi. Adapun yang digunakan pada rangkaian Norton ini yaitu menggunakan ampermeter. Kita cari saja ampermeternya menggunakan DC ampermeter. Kita pasang pada rangkaian dan kita hubungkan menggunakan kabel, dan bentuknya kita rubah. Nah, adapun baterai yang digunakan pada rangkaian Norton ini sama dengan rangkaian Thevenin, yaitu 30 volt dengan resistor pertama yaitu 5 ohm, kemudian resistor kedua 10 ohm, dan resistor ketiga yaitu 15 ohm. Adapun yang dicari pada rangkaian Norton ini yaitu yang pertama kita akan mengukur watt arus yang terdapat pada rangkaian Norton dengan mengklik pada tombol di bawah. Di sini terlihat bahwa arus yang terukur pada rangkaian Norton sebesar 1,09 ampere. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur hambatan pengganti pada rangkaian Norton dengan cara mengcopy saja rangkaian tadi pada rangkaian Thevenin. Dan untuk mengukur hambatan pengganti kita menggunakan alat ukur yaitu ohmmeter. Kita pasang ohmmeternya. Adapun ohmmeter ini kita balik bentuknya. Kita merubah bentuknya, dibuat menjadi seri. Kita buat bentuknya menjadi seri. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kita hubungkan menggunakan kabel. Dan di sini sudah jadi rangkaiannya untuk mengukur hambatan penggantinya. Kemudian kita klik pada bagian bawah
dan di sini terhitung hambatan yang terhitung hambatan pengganti pada rangkaian Norton sebesar 18,333 ohm. Di sini kita dapat menghitung nilainya untuk hambatan penggantinya itu pada rangkaian Norton sama dengan rangkaian Thevenin 18,33 juga. Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulan kelompok kami tentang rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton menggunakan aplikasi Proteus. Pada rangkaian Thevenin, kita melihat dengan baterai dengan 30 volt dan resistor 5 ohm, resistor 1, resistor 2 10 ohm, dan resistor 3 15 ohm. Dihitung tegangannya menggunakan voltmeter itu sebesar 20 volt. Kemudian hambatan pengganti pada Thevenin sebesar 18,33 ohm. Kemudian arus pada rangkaian Norton sebesar 1,09 ampere. Dan hambatan pengganti juga pada rangkaian Norton sebesar 18,33 ohm. Dan kesimpulan kami pada rangkaian kali ini bahwa untuk percobaan rangkaian Thevenin dan Norton menggunakan aplikasi Proteus, kami menyimpulkan bahwa percobaan yang kami lakukan ini sesuai dengan teori yang sebenarnya tentang Thevenin dan Norton itu sendiri. Baiklah, itu menjadi kesimpulan kami.